pemirsa, seperti biasa nih di pukul 9 pagi kita dalam talk show Bincang hari ini. Dan luar biasa sekali, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Bagaimana nih semangat kebudayaan di tengah pandemi. Dan kemudian nanti apa saja kendala-kendala yang dirasakan oleh para seniman dan juga para budayawan yang ada di Provinsi Banten secara umum. Pemirsa, diketahui juga bahwa pandemi COVID ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini sudah menghentikan sendi-sendi kehidupan termasuk dalam kegiatan atau aktivitas berkebudayaan dan juga berkesenian, pemirsa. Dan namun ini ada salah satu komunitas begitu ya, atau kumpulan orang-orang begitu. Ini ada Teater Guriang yang berlokasi di Rangkas Bitung, Warunggunung tepatnya, di Kabupaten Lebak, di mana meskipun di tengah pandemi, ini kawan-kawan dari Teater Guriang ini masih terus bersemangat untuk melakukan aktivitas kebudayaan dan juga kesenian. Pemirsa, senang sekali juga di Studio Sultan TV telah hadir direktur kita ya, Direktur Teater Guriang, Kang Dede Abdul Majid. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Pangestu. Nah, terima kasih ya Kang sudah hadir di Studio Sultan TV dan juga sudah berkenan nih mungkin di tengah kesibukannya sebagai direktur ya. Iya. Baik. Ini biasanya kalau direktur kan jadwalnya padat merayap gitu ya Kang Majid ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika yang lain masih terhenti karena proses kegiatan, bukan kegiatan ya, pandemik, di Guriang masih tetap setia. Masih tetap setia. Berjalan. Betul. Bahkan di awal Januari kemarin atau pertengahan ya, ini ada kegiatan bulanan Rangkas Bitung Corner ya, oleh kawan-kawan Teater Guriang. Dan pemirsa, Anda juga bisa live komentar di kanal YouTube Sultan TV, bisa langsung melontarkan komentar atau juga pertanyaan langsung ya. Ini mumpung ada Direktur Teater Guriangnya nih. Ya, jangan lupa follow juga ya media sosial kita, Facebook dan juga Instagram ya, langsung follow karena di situ banyak sekali informasi-informasi teraktual dan juga terupdate seputar Banten dan juga isu-isu nasional. Kang Majid, Ya. ini mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman pemirsa Sultan TV. Guriang, ini namanya cukup unik ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu deh. Ini Guriang ini sebenarnya artinya apa? Ada arti sesuatu dan filosofinya apa nih? Jadi Guriang itu dari bahasa Sunda. Dari bahasa Sunda, kalau di kampung saya di Warunggunung itu penyebutan untuk nama-nama atau tempat yang dianggap angker. Ngeri ya? Itu ya, jadi hal-hal gaib lah itu. Kemudian karena Guriang itu berlokasi di tengah hutan jati, yang dulu orang tuh kalau malam jangankan untuk singgah di tempat saya, untuk lewat aja kalau malam kan takut tuh. Nah, kemudian saya berpikir bahwa ketakutan itu adalah distorsi. Itu. Jadi karena kita sudah dihantarkan, narasi ketakutan kita sudah dihantarkan dari lewat penceritaan, film, belum lagi kan bicara tentang makhluk-makhluk astral dengan bentuk seperti itu. Itu yang kemudian, wah ini tempat harus banyak dikunjungi orang. Itu sebenarnya sih nggak doyan bahasa Inggris. Kalau doyan bahasa Inggris mungkin namanya agak sedikit ke Inggris-Inggrisan gitu, karena memang orang kampung, lidahnya kampung, Guriang aja lah namanya gitu. Oh, jadi angker Guriang itu ya. Itu. Angker mengerikan. Tapi, ada sosok nggak sih kalau dari Guriang sendiri itu, ataukah tokoh misalnya? Tidak ada ya? Ada. Jadi kalau dalam mitologi Sunda, bahwa Guriang ini ada 7. Banyak. Ada 7 Guriang dan itu makhluk gaib. Semuanya. Jadi jimat penjaga pajajaran. Wih, iya. Ngeri ya. Tapi ini sosok horornya ini bukan dari Rangkas Bitung bukan ya? Kalau Guriang. Sunda. Tatar Sunda begitu ya. Sunda. Tapi bentuknya seperti apa sih Kang kalau mau divisualisasikan Guriang itu? Wah, tinggi besar, jin menakutkan. Ngeri ya. Kenapa kemudian nama teater Kang Majid ini mengambil nama Guriang itu? Apakah yaudah biar teaternya terkesan mengerikan atau seperti apa? Enggak juga sih. Karena tadi pelafalan dalam bahasa Inggris saya kurang mampu atau tidak memahami, tidak menguasai. Kemudian nih ada nama Guriang itu tuh. Udah ini aja nih yang dekat dengan masyarakat. Kemudian udah dilapalkan kalau orang Sunda deket. Kemudian ketika ditarik pada tadi mitologi Sunda juga memang ada penceritaan tentang itu, tentang Guriang meskipun dalam bentuk yang gaib. Gitu. Jadi penyebutan nama Guriang itu mencoba mendistorsi bahwa ketakutan
ketakutan itu ada dalam pikiran kita. Kita melihat bentuk nih makhluk, ada misalnya ada pocong, ada kuntilanak. Kita nggak tahu sebenarnya memang benar lah. Itu kan lewat penceritaan-penceritaan. Nah itu yang kemudian jadi bawa ketakutan. Dia mencoba di Guriang itu mencoba bawa melogikakan. Semua hal bisa dilogikakan itu, terkecuali mungkin ya Tuhan. Tuhan yang maha gaib ya, Iya. dari segala yang gaib begitu. Kang Majid, tadi disebutkan juga kalau ini lokasi teater Guriang ini di tengah Hutan Hutan Jati. Jati. Tepatnya di mana nih Kang? Dan Di luasnya Warung Gunung. seberapa luas? Kita punya luas lahan itu 1.300 meter. Mantap. Punya Jadi, pribadi? Punya pribadi. Punya pribadi, alhamdulillah. Jadi ketika kawan-kawan Sultan TV berkunjung di sana, kita udah punya ketahanan pangan sama seperti yang di depan. Kita Mantap. punya kolam, Hmm. kita punya kebun. Boleh mancing di sana? Boleh, itu. Boleh. Terus Boleh juga- ngambil durian ada nggak? Kalau durian nggak ada. Kemudian lokasi kita yang enak itu dekat kali. Jadi pinggirnya adalah kali. Oke. Kali jadi ikan-ikan memang seger. Bisa mandi di situ. Bisa mandi di situ. Oh, karena sungainya juga masih bagus. Masih bagus. Mencuci pakaian. Masih mandi, digunakan ya. masyarakat untuk mencuci pakaian, terus kebutuhan sehari itu masih digunakan. Mantap. Itu. Juga di Guriang sekarang ada warung kopi. Mantap. Ada warung kopi. Jadi kawan-kawan yang butuh suasana yang adem di bawah pohon jati sambil cerita tentang kerjaan ya atau melepas penat tentang pekerjaan, nah di Guriang bisa enak sekali. Wah, keren banget. Ini dijual secara komersil? Jual secara komersil. Agak mulai kapitalis atau gimana di teater Guriang? Kita berbicara kedaulatan pangan di Kedaulatan Banten. Ya, pangan. jadi di Banten jangan bicara bahwa kita harus bisa didukung oleh banyak pihak termasuk pemerintah. Oh itu jauh sekali. Apresiasi terhadap hal itu dah. Kemudian kita di Guriang bagaimana caranya masih berkarya, kemudian di tengah pandemi kayak gini juga nggak ada job manggung, akhirnya ya satu-satunya berwirausaha itu yang bisa kita lakukan. Oke. Tapi dengan harga yang tetap terjangkau. Di teater Guriang makanan dan minuman itu paling mahal 15.000. Paling mahal itu 15.000. Kopinya lokal Kopinya lokal dan interlokal. dan interlokal. Interlokal. Berarti ada juga yang dari luar Banten ya? Ada. Original, ada juga yang di mix. Ada juga. Wih, mantap sekali ya. Ini kapan-kapan harus ke sana ya, ke Harus, teater saya Guriang. Sultan TV harus di sana Semua nanti. teman-teman nanti syuting. dijamu ya. Wih, syuting. Baik. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti ada kesempatan untuk ke sana. Kang, kalau untuk berdirinya sendiri ini mulai dari tahun berapa? Terus kemudian kalau sekarang ini anggota yang aktif berapa? Sudah berapa banyak? Sebenarnya penyebutan nama Guriang itu baru sekitar 2016. Saya mendirikan pertamanya itu bukan Teater Guriang tapi Rangkas Bitung Corner. Awalnya itu 2012. Kemudian ketemu nama Guriang dirasa lebih pas. Kemudian 2016 itu mulai berganti nama Guriang. Tetapi kalau untuk tempat sendiri di Warung Gunung kita baru selesai punya aula itu untuk latihan itu 2018. Oke. Selain mungkin kalau dari nama kan ini sudah pasti anggotanya ini dilatih sebagai aktor begitu, Iya. sebagai pemain teater atau mungkin dramawan juga begitu ya. Ini selain fokusnya di teater, apa lagi Kang? Sekarang anggota yang aktif di Guriang itu ada sekitar 10 orang. Nah, sekitar 10 orang, kemudian itu dari berbagai latar belakang, ada yang fotografer, terus kemudian juga ada yang di video, terus kemudian juga ada yang di teaternya sendiri, ada yang di penulisan, sebenarnya banyak. Bahwa ketika teater identik sebagai ruang pertunjukan, justru kalau di Guriang tidak. Itu menjadi ibu dari semua kesenian. Jadi kawan-kawan di Guriang itu bermacam latar belakang, bahkan tiga anggotanya itu masih sekolah. 3 anggota yang masih sekolah. Masih sekolah. Sisanya latar belakang tadi berbeda-beda Iya, ya. ada yang ada yang pengamen, terus kemudian ada yang buruh, terus ada yang mahasiswa, kemudian yang terakhir juga ada tukang kopi di sana. Makanya buka warung kopi Buka juga di warung situ ya. kopi di situ. Karena ada tukang kopi. Karena ada tukang kopi. Dan mungkin untuk anggota teater Guriang sendiri itu bertempat tinggalnya di situ juga atau Enggak. pulang ke Pulang. rumah masing-masing Iya. ya, Kang Majid. Kalau Kang Majid di situ, di sekitaran Hutan Jati itu ya? Iya, Di situ ya, Kalau sebagai saya- penunggu. sebagai penunggu. Sebagai penunggu setia. Keluarga di situ juga? Keluarga di situ. Keluarga di situ juga. Baik.
Kang Majid mungkin juga bisa diceritakan tadi kegiatannya. Tadi salah satu agendanya adalah Rakas Bitung Corner ya. Ini bisa dijelasin nggak sih Kang? Ini rutin setiap bulan. Kemudian tema-tema pembahasannya apa saja dan pihak apa saja? Pihak mana saja nih yang biasanya dikerjasamakan? Oke. Rangkas Bitung Corner itu diskusi bulanan yang sudah berjalan selama 2 tahun. Jadi setiap bulan selama hampir 2 tahun itu tidak pernah absen. Kemudian tema diskusinya juga beragam, dari mulai sosial, politik, budaya, itu sebagai tempat menggodokan. Terlebih ketika pandemik, kita sudah nggak terakhir kita pentas itu yang suaka itu bulan November tahun 2019, kemudian itu terakhir kita 2020 kita terakhir itu pentas suaka. Dari situ kita lebih gencar ke diskusi, karena memang ruang pertunjukan tidak ada, sebenarnya bukan tidak ada ya, karena memang terbatas, tidak boleh berkerumun, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu yang kemudian hanya diskusi itu yang kemudian jadi tempat pengolahan kawan-kawan. Yang penting tetap menjaga nalar ya, menjaga nalar akal sehat gitu ya Kang Majid ya. Atau mungkin ada proyek kan pingin yaudah kita mau pentas teater tapi secara virtual, ada ke arah sana nggak? Iya, kebetulan kita secara kekaryaan lolos untuk eksibisi di Jakarta. Rencana tahun 2021, tadinya kita pentas itu sekitar bulan Februari. Cuman karena ada keterbatasan atau nggak tahu ya, kemarin sih tembusan ke sayanya dari kawan-kawan dari Jakarta itu karena persoalan CSR-nya yang kemudian ada beberapa sponsor yang menarik diri. Akhirnya dari bulan Februari diundur mungkin sekitar bulan April. Iya. Apa itu bentukan kegiatannya? Bentuk pertunjukan ya pertunjukan teater, cuma eksibisi. Jadi di Guryang alhamdulillah menjadi tamu undangan. Kemudian pentas Waka yang di bulan November itu, kemudian kita buat rilis videonya. Kemudian di-upload ke kawan-kawan, itu lolos secara verifikasi kekaryaannya. Kemudian diminta untuk tampil di Jakarta nanti. Berarti ini skalanya nasional? Skalanya nasional. Oke, ada berapa video atau mungkin dari komunitas teater ada berapa yang ikut eksibisi ini? Ada 4 grup dari Jakarta. Baik. Yang itu Sindikat Aktor Jakarta, terus kemudian juga Join sih yang ininya. Ada Kang Join yang dari Jakarta yang kemudian ininya sebagai foundernya ya. Founder dari dari kegiatannya. Dan di Guryang dari Banten itu mewakili, maksudnya diundang gitu. Jadi hanya satu saja. Banten. Oke. Jadi untuk pentas di sana. Ya. Luar biasa. Nanti kita menantikan ini, kalau mau nonton di mana Kang? Nanti. Belum ini. Belum ada ya. Tapi insya Allah akan digelar di tahun 2021. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi sponsor yang menarik diri begitu ya. Mungkin karena pandemi begitu ya Kang ya. Karena pandemik gitu. Kemarin juga sempat kita di awal Januari kemarin kita sempat rapat di Jakarta. Jadi memang kendalanya di situ sponsor, karena untuk persoalan di produksi di teater kan cukup ini juga kan, kompleks, rumit juga gitu. Itu yang jadi mungkin kawan-kawan tadi sponsor itu menarik diri. Baik. Nah, Kang Majid mungkin bicara juga soal pandemi ya, pandemi COVID. Tadi kan apalagi kalau dari seni-seni kehidupan yang lain seperti mungkin perekonomian, ini juga kan memang sudah sangat terdampak begitu. Kalau dari teman-teman kebudayaan, berbudaya, seniman ini juga cukup terdampak juga nggak? Sangat terdampak. Sangat. Kita udah nggak boleh mentas. Biasanya mentas berapa? Ya setidaknya pentas kita juga lumayan intens juga kan, lumayan intens. Sebenarnya dari 1 tahun tuh bisa hampir 3 kali gitu kan. Belum juga kita kerjaan-kerjaan lain. Untuk event-event juga kita mengerjakan juga tuh di Guryang. Nah selama pandemik ini ya udah nggak ada lagi acara, selama sekali kosong gitu. Jadi kita ya hanya paling berdiskusi di Guryang, terus kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti berkebun tadi, menanam sayuran kayak gitu. Terus kemudian juga ternak ikan, itu aja sih, budidaya ikan. Hasilnya diperjualbelikan juga kalau hasilnya diperjualbelikan dan memang untuk biaya hidup kita di sana. Gitu. Independen ya? Independen dan terpercaya gitu ya teater Guryang. Baik, Kang Majid bicara juga nih soal kawan-kawan di teater Guryang. Kalau kita lihat kan ya sebetulnya sih semangat tidak semangat begitu ya, karena biasanya mungkin girohnya kan giroh mentas gitu ya karena aktor nih, tapi harus beralih ke forum-forum diskusi begitu.
Tapi ditahan dulu jawabannya nih untuk menjaga kesemangat ini seperti apa? Apakah minum vitamin atau menjaga imun atau seperti apa nih Kang Majid ya? Nanti kita akan bahas. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini Sultan TV. Kan diminum dulu. Ini bukan bohongan. Oh gitu. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih setia bersama kami dalam Bincang Hari ini. Pemirsa luar biasa ya, ini tadi sudah berbagi semangatnya di hari Jumat. Ini ada tagline-nya Jumat Berkah ya Kang Majid. Amin, amin. Keberkahan ini sudah dipertemukan kembali. Ini Kang Majid ini kawan saya ya, kawan lama. Kalau Kang Majidnya menganggap saya kawan, ya mudah-mudahan saya menganggap kawan. Kita terakhir ketemu di tahun 2018. Itu di salah satu event juga. Ya, belum ada pandemi. Belum. Masih berkerumun banyak orang ya Kang ya. Masih. Waktu itu pertemuan apa tuh Kang, lupa ya, pertemuan penyair Nusantara. Saya monolog dulu. Iya betul, Kang Majid ini monolog menjadi salah satu pengisi di pertemuan penyair Nusantara ke-5 ya kalau tidak salah. Lupa ya. Itu Provinsi Banten sebagai tuan rumahnya. Kang Majid, kita balik lagi tadi ke pertanyaan yang sempat terjeda di segmen pertama. Tadi kan disebutkan nih, kenapa sih kemudian apa nih rahasianya kawan-kawan teater Guriang tetap menjaga semangatnya nih meskipun di tengah pandemi, dan ya mau tidak mau nih dari
aktor, kemudian sekarang jadi ya beralih ke ruang-ruang diskusi saja. Bahkan tadi katanya menanam sayur, jualan kopi bahkan ya teman-teman seniman. Seperti apa Iya. Kang? Bicara tentang kebudayaan kan bukan bicara soal hanya ada panggung gitu. Bicara kesenian itu bukan hanya persoalan ada penonton, ada misalnya tadi ada aktor, terus kemudian juga ada pertunjukan, enggak juga kayak gitu. Ketika pandemik juga kita harus merawat nalar kita juga nggak mungkin kan harus berkerumun dengan kegiatan yang serba dibatasi sekarang. Kemudian juga kita juga nggak mungkin melanggar aturan. Berarti nalar kita juga harus bermain. Berarti teater kita pindahkan menjadi ruang yang kemudian bisa diterima oleh orang lain juga dengan konsep yang baru. Salah satunya ya diskusi yang kita pakai untuk merawat nalar itu. Karena hanya itu salah satu jalan yang mungkin masih bisa dilakukan. Iya, karena itu salah satu. Sebenarnya pertunjukan juga kita masih latihan. Masih latihan. Tapi kalau misalkan untuk pentas mengundang banyak orang itu ya mungkin yang belum. Tapi kalau secara pertunjukan kita masih menggarap. Yang terbaru saya sedang menggarap 7, judulnya 7, itu tentang di daerah Panimbang itu ada tempat namanya Reforma Agraria. Oke. Jadi di Reforma Agraria itu yang menarik adalah ketika ribuan tahun orang-orang Panimbang itu kemudian tercipta sebagai seorang pelaut. Nah, di tahun 2018-an itu ada satu kampung namanya Reforma Agraria. Oh, itu nama kampung ya? Iya, nama Reforma kampungnya. Agraria. Jadi Oke. semacam peralihan kebudayaan dan itu sangat menarik. Itu sedang saya garap, sudah latihan juga. Insya Allah sih pengen dipentasin sekitar bulan Agustus. Agustus tahun 2021. 2021. Virtual atau seperti apa nanti? Apa tiketing atau ya sudahlah yang mau nonton saja datang ke Guriang? Biasanya tiket. Tiketing. Biasanya Harga boleh bocoran? Biar nabung nih dari sekarang. Kalau harga mungkin menyesuaikan kali ya, Menyesuaikan. menyesuaikan. Nah, persoalan virtual dan tidak virtual itu kita lihat situasi. Kalau misalkan masih pandemik ya mungkin mau tidak mau kita virtual seperti kemarin kita pentas yang Suaka. Tapi kalau misalkan yang kalau tidak pandemik mungkin secara langsung. Secara langsung, mudah-mudahan bisa secara langsung Iya. ya Kang Majid ya, karena tetap aja nih rasanya beda dari virtual Iya. dengan yang langsung begitu, langsung tatap muka. Kang Majid, ini juga menarik bahwa tadi kan sudah kemudian ada ide membuka yang sudah ini dijadikan ruang teater Guriang begitu di tanah pribadi milik Kang Majid. Ini seperti apa sih Kang sebetulnya? Apakah saya jadi penasaran nih, background Kang Majid ini apakah dari seni atau jangan-jangan SMK listrik gitu ya? Atau seperti apa nih? Atau Kang Majid lama-lama ya sudah kita terjun ke dunia keaktoran, teater begitu, kemudian ya sudah merasa ini sudah jadi jalan hidupnya sebagai aktor brengsek ya? Kang Majid ya? Aktor brengsek. Ya. Seperti apa? Kalau secara latar belakang saya bukan seniman. Hmm. Atau misal mau ambil jurusan kesenian juga tidak. Oke. Saya kemudian di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung ngambil bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Cuman memang dari SMA saya udah hobi kemudian saya ikut dengan KPJ Rangkas Bitung. Lama juga dengan KPJ, ikut ngamen, kemudian jadi penari tradisional. di Penari sana, juga Kang Majid? penari. Mantap. Kemudian lulus di berproses di STKIP juga. Nemuin lah bahwa teater itu menjadi macam gaya hidup mungkin ya. Jadi gaya hidup nih, asik nih kita di teater, kemudian mencoba untuk bertahan. Nah, di 2014 saya ngelanjutin di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Oke. Jurusan penciptaan teater. Kemudian tidak sampai selesai, saya pindah ke Bandung Oke. di ISBI. Ngambil juga penciptaan seni teater. Kemudian Selesai? tidak selesai juga. Tidak selesai juga. Tidak selesai juga. 2017 saya pindah ke Jakarta. Oke. Pindah ke Jakarta di Unindra. Jadi lulusnya di Unindra. Gelar sarjananya berarti di Di Unindra. Oke. Di Unindra. Kalau di Unindra apa nih? Seni juga. Ngambil bahasa Indonesia. Justru malah bahasa Indonesia ya. Indonesia. Menarik ya Kang ya. Menarik. Kenapa kemudian di dua universitas ini tidak selesai? Tidak saya karena mungkin harus diakui saya terlalu egois. Terlalu egois. Jadi ketika di Bandung saya ngambil penciptaan itu tentang segeng. Yaitu adalah kesenian yang sudah hilang sekitar tahun 50-an. Jadi saya merekonstruksi ulang. Merekonstruksi ulang, kemudian juga karena terlalu larut mungkin dalam penelitian, karyanya sudah selesai, sudah dipentaskan. Dulu dipentaskan itu terakhir di Prambanan ketika duta seni pelajar itu terakhir di tahun 2018 mungkin.
Itu pakai karya saya yang Segeng. Dengan ada Kak Iwan Toge sebagai mentornya. Terus kemudian juga ada Kang Parwa sebagai penata musiknya. Dan salah satu bentuk kekaryaannya itu dari Segeng, dari yang properti yang digunakannya, itu yang terakhir. Nah, karena mungkin sudah terlena tadi ya, sudah terlena, ngerasa sudah kekaryaannya sudah beres, akhirnya kemudian untuk melanjutkan agak males. Agak males, ngelihat denda juga nih. Ngelihat denda dan ongkos produksi, wah lumayan juga nih. Gitu. Akhirnya ya udahlah, mending dilepaskan saja. Dilepaskan begitu saja. Jadi sampai semester 3. Hanya semester 3. Tapi keren banget, luar biasa pemirsa ya. Ini semester 3 tapi sudah ikutan pementasannya di Prambanan. Karena kalau pasca sarjana kan memang 2 tahun saja. Oke, luar biasa ya. 2 tahun kan hanya 4 semester. Berarti tapi tetap ya, berarti gelarnya masih di bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia. FKIP atau apa, Kang? FKIP. Guru pemirsa ya. Guru. Pantas saja ini kalau kita lihat bisa di zoom, ini maskernya Tutwuri Handayani, bukan aktor ya. Ini semangat Kopi Morning ini. Mantap sekali. Kang Majid, yang menarik lagi dari mungkin lika-liku perjalanannya ya, sebagai kemudian juga kembali lagi menjadi aktor begitu. Kalau Kang Majid sendiri melihat apa sih berkebudayaan itu? Kenapa sih kita harus tetap berkebudayaan? Mungkin kalau sebagian orang udahlah capek deh, yang penting di tengah pandemi apalagi ya ini, yang penting makan sudahlah gitu. Ya itu mungkin yang membedakan kita dengan yang lain ya, merawat nalar itu tadi. Wah, jalan hidup seorang itu kan berbeda. Terus kemudian memaknai budaya itu bukan sesuatu hal yang kemudian cengeng gitu, karena ada pandemi kemudian kita merasa ya udahlah, udah kita nanti aja, nggak kayak gitu juga. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau total ya total sekalian gitu. Termasuk saya di Guriang juga ke kawan-kawan Guriang, kalau misalnya mau total sekalian. Kalau misalkan mau setengah-setengah mendingan jangan. Saya hanya menghabiskan energi saja. Kemudian yang waktunya pacaran harus terbuang, belum lagi yang punya istri kan harus melantarkan anak istrinya. Jadi mendingan. Kang Majid tidak melantarkan ya, tidak ya? Alhamdulillah tidak. Jadi budaya, justru saya memaknai budaya itu sebagai jalan hidup yang memang kita harus lebih baik dari yang lain. Gitu. Baik dari segala hal ya tadi. Justru karena melalui kebudayaan itu. Tengah pandemik bukan berarti alasan kita untuk terhenti berkarya, enggak juga. Ketika teater tidak bisa berkerumun, ya kemudian peristiwa panggung juga harus direlakan, tapi kan ada bentuk yang lain yang bisa kita ambil. Kita bisa baca puisi virtual, terus kemudian juga kita bisa diskusi kan virtual, kemudian pertunjukan secara virtual, mungkin hanya ruangnya saja yang berbeda. Ya mau tidak mau hal itu harus kita pahami sebagai suatu keharusan, karena kita juga nggak mungkin juga memaksakan harus mengundang banyak orang gitu. Inginnya sih mengundang banyak orang begitu ya Kang Majid ya. Oke, Kang Majid tadi disebutkan bahwa anggota aktif ini sampai tahun 2021, awal tahun 2021 itu sebanyak 10 orang, termasuk Kang Majid? Iya. Termasuk direkturnya, berarti 9 anggotanya, yang lainnya adalah wakil direktur, bendahara, sekretaris begitu ya? Ini kenapa nih Kak? Apakah ada penyusutan anggota ketika rekrutmen, atau ya sudah Kang Majid tidak membuka open rekrutmen justru? Justru kalau misalkan awal berdiri kita hanya 3 orang. Hanya 3 orang, kemudian terus bertambah karena intensitas kita yang terjaga mungkin ya. Yang kita terjaga selama 2 tahun itu berkegiatan, akhirnya banyak yang tertarik. Itu. Akhirnya banyak yang tertarik. Dan terjaringlah 10. Bertahan hari ini sampai 10. Bertahan hari ini 10 orang. Ini yang akan memainkan nanti pementasannya juga ini 10 orang ini? Enggak. Oh, bukan? Nggak semuanya, jadi di teater tuh nggak semuanya main teater, aktor enggak. Ada yang di wardrobe, kemudian ada yang di artistik, ada yang di video, ada dokumentasi kayak gitu kan, ada yang kemudian di kostum, jadi nggak semuanya. Ada lowongan tukang make up, saya bisa. Ada ya? Sangat ada. Ada, Berarti kalau aktornya nanti ngambil dari yang lain seleksi gitu atau seperti apa? Enggak, ada di Guriang juga. Dari Guriang juga? Berarti tidak semuanya gitu. Tidak semuanya menjadi aktor. Berarti kalau yang pure aktor berapa? Pure aktor itu ada sekitar 3. Ada sekitar 3. Banyak ya Kang ya? 3 orang tuh ya? 1, kemudian laki-laki 2 orang. Nah kalau misalnya Kang Majid sendiri buka open recruit untuk anggota teater, atau ya sudah menunggu pemirsa atau menunggu masyarakat yang ingin ikut saja, atau seperti apa Kang?
Diekspos ke publik tidak sih? Saya diekspos ke publik. Oke. Ketika misalnya kawan-kawan Open rekrutmen gitu, tahun ajaran 2002 enggak ya? Enggak juga sih, tapi membuka wacana kawan-kawan ketika memang ingin berproses silahkan datang ke Gurian. Itu terbuka lebar. Kita tidak punya gerbang, ya, jadi kawan-kawan bisa keluar masuk dengan leluasa. Itu jadi saya membuka. Jadi maksudnya enggak harus tulisan open recruitment, enggak juga kayak gitu prosesnya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan ingin berproses, kemudian datang ke Gurian saja. Datang ke Gurian saja. Selama ini sudah ada yang datang, tapi ya pergi lagi ada? Banyak. Oke, dari kalangan? Banyak juga. Berbagai kalangan. Kenapa sih Kang? Kemudian kira-kira nih apa faktornya yang kemudian teman-teman datang tapi pergi lagi gitu? Tidak stay. Menjadi pelaku kreatif seni, pelaku seni atau pelaku kreatif budaya itu kalau orang-orang cengeng tuh susah. Misalkan baru latihan sebentar ngerasa jenuh, selesai. Terus kemudian baru latihan beberapa bulan, terus kemudian nggak punya duit buat ongkos, kemudian ngeluh kan. Nah itu yang kemudian banyak sebenarnya faktor itu sih yang membuat keluar masuk si peserta ya anggota. Karena posisi di warung gunung itu kan tengah-tengah, antara Pandeglang dengan Rangkas, Serang kan itu di tengah-tengah nih. Jadi kawan-kawan terbatasnya di transportasi, kemudian katanya jauh, belum lagi karena kita di tengah hutan itu ya banyak mengerikan. Sempat ada hal yang mengerikan tidak sih Kang sejauh ini? Lebih penampakan, tidak punya uang ya, ketimbang melihat hantu. Penampakan pocong gitu, penampakan guriangnya sendiri sudah pernah belum? Tidak ada ya? Jadi iya, kalau berbicara tentang ketakutan ya setiap hari dalam diri kita juga banyak. Bicara soal ketakutan dan ini menularkan apa nih, nalar yang ini ditularkan ke Kang Majid kepada masyarakat ya, khususnya mungkin di Rangkas Bitung, tapi dijawabnya nanti Kang. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami ya dalam bincang hari ini, masih bersama Kang Majid dari Teater Guriang.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami nih sambil menikmati sarapan Anda. Mungkin barangkali yang belum sarapan ya, ayo segera sarapan ya, karena ini menjaga imunitas sangat penting begitu. Salah satunya kuncinya adalah sarapan. Kalau misalnya kurang sayur mayur, ini bisa datang ke Teater Guriang untuk asupan sayur mayurnya. Kalau ingin ngopi, ternyata di Teater Guriang juga boleh datang ke lokasi begitu ya Kang. Mungkin sekali lagi nih kan bisa disebutkan nih alamat pastinya di mana, kemudian patokannya apa, kalau kita ke sana tuh harus menggunakan apa helikopter gitu, perahu karet. Karena katanya tadi tengah-tengah kan susah diakses ya Kang ya. Seperti apa? Di Kampung Alun-Alun, Kampung Cemplang Alun-Alun. Kampung Cemplang Alun-Alun. Iya, Desa Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung. Jadi patokannya persis di depan kantor Kepala Desa Warung Gunung ada gang, tongkol asam besar, nah masuk saja. Situ. Jadi begitu masuk gang udah kelihatan tuh pohon jati. Pohon jati. Pokoknya patokannya pohon-pohon jati. Pohon-pohon jati. Oke. Tapi memang di map juga udah. Oh, sudah ada. Sudah ada. Oke, baik. Nah, tadi Kang Majid kita bicara soal ketakutan ya. Ini kan juga tadi bicara juga soal penampakan tadi ya. Tapi luar biasa tadi disebutkan oleh Kang Majid bahwa alhamdulillah nih belum pernah ada penampakan Guriang aslinya ya di sekitaran Teater Guriang itu. Soal ketakutan Kang, ini ternyata ketakutan kalau tadi kata Kang Majid ini berasal dari diri kita sendiri. Gitu. Betul ya? Berarti bukan dari faktor eksternal. Ya faktor eksternal juga ada. Pastinya. Tapi ketika penceritaan orang-orang tua dulu kita kan hobi sekali berceritaan. Bahkan semua juga diberikan analogi, diberikan sebuah perumpamaan, misalkan jangan keluar maghrib kalau dulu kan nanti ada kelong wewe katanya gitu. Ya sebenarnya kan itu sebuah pencegahan bahwa anak-anak itu tidak boleh keluar nih kalau maghrib. Bagaimanapun ya situasi, bahkan di dalam agama juga dijelaskan bahwa maghrib itu kan kondisi yang memang tidak baik. Peralihan dari siang ke malam itu datangnya penyakit, terus kemudian juga ya keluar mungkin seperti itu yang kemudian bahwa orang tua dulu kita jangan keluar tengah malam. Kemudian tapi tadi ada narasi yang dibangun oleh si orang tuanya, gimana caranya untuk anak-anak itu bisa takut. Tadi awas ada kelong wewe misalkan, ada misal makhluk-makhluk kayak gitu. Penceritaan itu kemudian masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi ketika kita ngelihat nih di kebun depan tuh, ada yang putih, kita langsung aja tuh lari atau misalnya kita langsung membayangkan, itu bentuknya ini nih. Sebenarnya kan itu narasi yang telah dibangun dalam pikiran kita. Kalau kita melihat bentuk itu langsung. Nah, di Guriang mencoba menalarkan bahwa ketakutan semacam itu adalah juga bagian dari distorsi pikiran. Itu jadi yang kemudian muncul dari penceritaan, dari tadi narasi-narasi kita lewat film, lewat buku yang kita baca, kita melihat sosok ini kayak gini nih kayak gitu. Nah itu di Guriang mencoba menologikakan itu. Ketika Guriang itu yang tadinya hutan jati dijauhi banyak orang, kemudian menjadi dikunjungi banyak orang sekarang. Bahkan anak-anak muda, misalkan terus anak-anak kecil, bahkan semalam juga ada sekitar umur 8 tahun, dia pengen suasana yang asik buat belajar melukis, hanya datang di Guriang. Wow, usia 8 tahun ya. Usia 8 tahun. Artinya kalau untuk lokasinya sendiri ini terbuka untuk bagi siapa saja yang ingin belajar. Terbuka untuk siapa saja. Oke. Kang Majid, kalau misalnya tema-tema yang digarap oleh kawan-kawan Teater Guriang sendiri ini berputar apa? Sosial, kehidupan, percintaan? Atau lebih banyak kritik sosial. Kritik sosial, karena bagaimanapun ya mungkin bukan ego pribadi ya, bahwa latar belakang saya juga saya terlahir dari gerakan juga, orang-orang gerakan. Saya besar di Ikatan Mahasiswa Lebak. Kemudian itu juga menjadi peran penting dalam berkesenian. Jadi meskipun saya tematiknya cinta, ya balik lagi sebenarnya bahwa ya segala urusan memang negara ikut andil di sana. Gitu. Kita ini rumah tangga nih, terus kemudian rumah tangga kita berantakan karena persoalan di PHK. Nah, negara sebenarnya harus tanggung jawab nih. Kenapa memang kan harus di PHK secara sepihak, kemudian ketika sudah di PHK kita mendapat royalti yang layak atau tidak. Kan balik lagi tuh pengawasan kepada negara. Jadi apapun kemudian tematik yang digarap di Guriang, sebenarnya ujung-ujungnya ya lari lagi ke kritik sosial. Dengan harapan ada yang mendengar? Ya, pasti itu. Oke, pihak-pihak yang bersangkutan begitu akan mendengar. Tapi agak sulit nggak sih Kang? Ini kan
ya tidak semua mungkin paham ketika diteaterkan begitu. Jadi gini, persoalan kemudian masyarakat paham atau tidak adalah persoalan kemudian yang lain juga. Tapi juga kita nggak mesti atau misalkan terhenti persoalan itu. Misalkan karena nih, ya kita juga tadi ya karena mungkin yang awal kita obrolkan merawat nalar itu. Ketika pentas, ya kita harus menyesuaikan juga audiennya siapa nih. Oke. Kemudian itu terus kemudian pementasan ini tujukan untuk siapa? Kan nggak mungkin juga kita berbicara tentang persoalan administrasi negara mungkin gitu, tapi obrolannya hangat dengan orang tua di depan rumah. Ya kita juga pun harus merawat nalar kita juga di sana. Mungkin dengan orang tua kita ngobrolnya juga tentang anak, tentang bagaimana keluh kesah kita kan. Nah itu juga yang kemudian saya terapkan di dalam pertunjukan-pertunjukan. Nah yang menarik di Guriang bahwa saya tidak selalu menjadi sutradara di sana. Jadi kawan-kawan juga memang sudah berani untuk membuat pertunjukannya sendiri. Ada yang lahir sekarang di Guriang itu saudara-saudara muda itu ada Rijal, terus kemudian ada Adam, ada Teguh. Nah itu yang kemudian orang-orang yang sekarang sudah bergelut gitu atau berani untuk mengeluarkan karyanya. Oke, bicara lagi soal nalar nih Kang. Kalau di tengah pandemi sendiri apa nih yang ditekankan untuk dirawat nalar? Apalagi kalau kita lihat di media sosial, media mainstream ini kan banyak ya sudah tentang pandemi lagi, bahkan juga berita-berita hoax juga ini beredar di media sosial kita. Apa yang harus kita jaga? Pesan dari teman-teman kebudayaan. Tidak lantas ya kita percaya bahwa semua harus kita pahami dulu. Ketika pandemik sekarang juga tadi ya hoax, kemudian kabar-kabar yang membuat keresahan di masyarakat. Kalau kita kalau kita lihat sekarang kan juga semakin gencar vaksin, juga semakin gencar juga yang itunya. Berita-berita tentang bagaimana peningkatan kasus pandemi. Tapi itu juga jangan sampai menjadi halangan atau misalkan kita nggak berbuat sama sekali. Ya kita harus bisa memahami itu, mungkin ya tadi protokol kesehatan diterapkan, terus kemudian juga hal-hal yang bisa sifatnya bisa tadi imunitas tadi kan, bagian menjaga imunitas, kebahagiaan juga menjaga imunitas. Dengan kami di Guriang masih makan ikan tiap pagi, kemudian merawat sayuran, kemudian hasilnya kita petik sendiri, kemudian kopi tadi, itu juga sebenarnya menjaga imunitas. Bagaimana pikiran kita terbebas dari persoalan takut tadi, itu sebenarnya depresi, dan itu sebenarnya yang menjadi penyakit karena memang hati kita juga sudah mulai down. Gitu. Ya selama kita tadi berpikir positif, kemudian kita memahami keadaan kita hari ini, saya kira juga itu menjadi bagian dari imunitas yang tidak bisa tergantikan ya. Gitu. Artinya selain merawat nalar, merawat hati juga di teater Guriang ya. Harus gitu. Baik, luar biasa, paket komplit nih ya. Sayur mayur ada, pangan ikan juga ada, kopi juga ada. Luar biasa. Untuk belajar teater juga ada. Kalau Kang Majid sendiri, apakah ini membuka misalnya ada mungkin anak-anak sekolah begitu ya sekarang juga tidak lagi sekolah juga sih ya Kang ya, karena memang pandemi juga. Ada misalnya sekelompok sekolah kemudian datang ke teater Guriang ingin bertanya-tanya seperti itu, pernah juga? Sering. Oke. Jadi di Guriang karena kita punya amphitheater di sana, itu juga sering digunakan untuk kawan-kawan mahasiswa diskusi. Kemudian tadi dari kawan-kawan dari siswa juga banyak melakukan kegiatan. Jadi sebenarnya di Guriang ya serba ada. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada mungkin hanya mungkin jodoh saya yang belum tercipta di sana. Tidak menyediakan jodoh. Oke. Kalau jodoh harus cari sendiri. Harus cari sendiri dan bawa ke Guriang buat ngopi. Bawa ke Guriang buat ngopi. Baru ini nanti berjodoh ya di situ ya. Oke, Kang Majid, ini juga saya merasa penasaran. Tadi kan disebutkan bahwa ya sudah teman-teman Guriang ini independen begitu, karena memang tadi juga sudah mulai ke arah lain, jualan kopi, sayur mayur dan lain sebagainya. Saya penasaran juga terkait dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, ini ada tidak sih Kang? Kalau kerjasama tentu ada, pasti ada. Dalam tapi bentuk? Saya pekerjaan, terus kemudian juga banyak hal lah, kemudian dari konsep sharing gagasan kita ada dengan pemerintah.
Tapi yang membedakan kita dengan komunitas lain mungkin, saya tidak mau terbebani atau misalnya saya tidak mau menggantungkan itu pada satu hal. Misalnya saya tergantung sama government, saya nggak mau. Oke. Saya lebih menarik ketika saya misalnya berjualan ikan, kemudian hasilnya untuk kedaulatan kami di sana, ketimbang kami harus mencari proyek atau misalkan membawa-bawa proposal ke dinas-dinas gitu atas nama kebudayaan. Saya tidak setuju sekali. Tapi yang membawa proposal demi nama kebudayaan masih kebudayaan tidak? Ya untuk mungkin menurut dia ya kebudayaan juga. Artinya gini loh, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang seniman, ya jangan cengeng. Artinya jangan cengeng, ya harus berdaulat. Jadi jangan sampai kawan-kawan menggantungkan hidupnya dari program pemerintah, terus kemudian juga dari hal-hal yang sifatnya menggantungkan diri pada orang lain. Bagaimanapun ya ketika memang komunitas itu harus berdaulat, maka ya harus punya ruang untuk mengisi dapurnya. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya, termasuk berdagang yang kami lakukan. Itu bagian dari bahwa kami tidak mau terbebani oleh government. Oke. Kang Majid, ini menarik, banyak sekali yang menonton kita, ada 3.500,57 begitu ya. Ini luar biasa sekali. Like-nya juga ini mencapai 10K begitu. Terima kasih banyak ya sudah menonton Sultan TV. Ini ada pertanyaan pertama dari persyaratan join di Teater Guryang. Apa saja? Persyaratan joinnya adalah konsisten. Konsisten saja cukup. Konsisten Tinggi saja. badan, wajah tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Jelek? Oh enggak ya, tidak ada yang jelek ya Kang? Tidak ada yang jelek. Konsisten, karena merawat konsistensi itu yang kemudian yang darurat. Urgensi kebudayaan di kita selain tadi ya, selain mungkin pandemik, sekarang juga konsistensi yang kemudian disangsikan. Oke. Itu karena tadi terhimpit karena persoalan ekonomi, kemudian udahlah gua nggak usah berkesenian lagi. Itu. Karena jadi seniman kan kere gitu ya? Sebenarnya menjadi kere, padahal kan tidak. Tidak juga? Tidak juga. Saya kira banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Ide-ide kreatif seperti ini, kita membuat sebuah studio, kemudian kita bicara tentang media sosial, kan gimana hebatnya sekarang. Oke. Baik, pertanyaan kedua. Untuk kategori musik Kang, katanya ini ada apa di latih atau di ini juga tidak di Teater Guryang? Iya. Musik Musik apa? juga ada. Tradisional, modern, punk, rock, reggae? Saya kira semuanya ya. Semua genre Terakhir musik. kita buat sayembara namanya sayur asem. Apa tuh? Sayembara musik namanya sayur asem. Jadi sayembara musik kita berawal dari ketiadaan listrik di sana. Maksudnya bukan tidak ada listrik, tapi tidak ada flag, tidak ada distorsi, kemudian pure itu semuanya akustik. Kemudian dari sekian peserta itu kemarin ada 15 peserta, diambil 10 dikurasi. Oke. Dikurasi, kemudian setelah dikurasi itu diambil lagi satu. Diambil satu, yang satu itu mendapatkan kesempatan untuk rekaman gratis di Strom Record di Jakarta, kemudian video klipnya kita buatkan. Di Teater Guryang Di Guryang. lokasinya. Wow, luar biasa. Jadi berangkat dari yang ada, kemudian akhirnya tadi menjadi produk yang memang siap untuk rilis di dunia musik Indonesia. Mantap. Bisa ditonton oleh publik sekarang? Belum. Baru kemarin selesai kita rekaman di Jakarta, Februari pembuatan video klip, mungkin sekitar bulan Maret rilisnya. Maret 2021. Kita tunggu ya. Oke, pertanyaan dari penonton kembali. Ini Kang Majid, pementasan paling besar di mana? Jerman, Arab, Turki? Pementasan paling besar, saya kira bagi kami bahwa peristiwa pertunjukan yang kami lakukan itu semuanya melalui tahapan yang matang, dan bagi kami semua tempat itu menjadi besar. Oke. Bukan persoalan bahwa dari luar negeri ini menjadi besar, enggak juga. Oh, tidak juga ya? Ya, banyak baik. juga komunitas-komunitas teater yang bolak-balik ke luar negeri, ya akhirnya sekarang tidak berkarya lagi. Oke. Gitu. Terus kemudian juga banyak yang tur keliling Indonesia nih, tapi setelah itu kemudian memble juga, nggak berkarya lagi. Nah, bagi kami persoalan jarak, persoalan jauh itu tidak menjadi patokan itu menjadi besar atau tidak. Oke. Oke, Kang Majid, ini juga masih ada waktu, apa kita break dulu ke segmen terakhir? Oke, nanti kita masih akan bahas beberapa poin penting dan juga ada closing statement mungkin dari Kang Majid, dan juga ini hingga kita sampai saat ini tetap bersama-sama merawat nalar tadi ya, keren sekali. Pemirsa tetap bersama kami ya di Sultan TV dalam Bincang hari ini.
Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih ya Anda masih mantengin channel Sultan TV di Bincang hari ini. Luar biasa sekali, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan kali ini. Sampai ini tidak terasa begitu waktunya, ini sudah di segmen terakhir dan juga sudah harus berpisah. Ini mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi dengan Kang Majid. Kang Majid, mungkin ada kata-kata semangat begitu untuk pemirsa yang sedang menonton, atau mungkin ada biasanya kan kalau teman-teman kebudayawan dan senimannya ada apa ya, kalimat ajaib gitu, kata-kata ajaib mujarab yang biasa senantiasa dipakai gitu, ada tidak? Silakan. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia, itu saja. Itu aja. Itu aja. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Ini karena lagi pandemi atau seperti apa? Enggak juga, justru karena musim pandemik ya kita harus banyak menyimpan energi kita. Intinya ya jaga kesehatan kemudian ya jangan lupa bahagia, itu intinya. Dan minum vitamin C. Minum vitamin C ya, karena pandemi balik lagi. Oke, terakhir Kang Majid, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV, kemudian juga masyarakat Provinsi Banten pada umumnya, kawan-kawan yang mungkin juga sedang, ya sudah saya mau mulai jadi budayawan deh nih, setelah menonton Bincang hari ini ternyata ya sudah nih pengen jadi aktor seperti Kang Majid, silakan. Ya, jalani hidup dengan apa adanya ya. Kalau saya sering bilang ke kawan-kawan bahwa cari pekerjaan yang bisa mencerdaskan kawan-kawan. Jadi karena hidup ya harus kita nikmati. Harus kita nikmati, kemudian kita harus bahagia menjalaninya. Sayang juga ketika memang kita kalau ketika memang kita punya hobi, ya paling enak adalah hobi yang dibayar. Itu apapun itu. Termasuk ketika kawan-kawan berniat ya jadi seniman atau misalkan terjun di dunia teater, maka totalitas yakin Allah memberikan rezekinya kok. Orang gila saja Allah sudah memberikan rezekinya, apalagi kita yang berbuat, yang waras dan masih punya kewajiban itu. Kan itu juga bagian ketika kita punya keluarga, kemudian kita kita menafkahi mereka dengan cara berteater atau cara berkesenian, itu juga bagian dari suatu hal yang kemudian akan Allah memberikan rezekinya, saya yakin. Sudah ada jalannya. Jadi ya jangan takut. Bahwa survei mengatakan, lembaga survei Indonesia mengatakan bahwa harapan atau apa ya, yang paling cemerlang itu adalah profesi sebagai aktor teater. Oh ya, masa? Profesi, iya. Oke. Tidak Betul. percaya maka jadilah aktor. Valid tidak ini informasinya? Yang disurveinya para aktor gitu ya? Para aktor. Gitu. Okay. Jadi dari sekian banyak pekerjaan, ternyata seniman yang paling yang paling menjanjikan masa depannya. Wah. Iya. Karena itu menantu idaman adalah seorang aktor teater. Bukan PNS Bukan lagi PNS sekarang. iya. Oke, menjadi aktor adalah Menjadi menantu aktor teater. ideal ya, menantu Menjadi ideal. ideal. Oke, terakhir Kang Majid, mungkin pesan-pesan atau juga mungkin semangat yang ditularkan kepada pelaku kebudayaan di Banten, di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ini. Ayo kita sama-sama semangat lagi deh nih di tengah pandemi. Silakan. Iya. Jadi kata terakhir nih. Untuk para orang tua, jangan takut bahwa profesi seorang seniman itu menjanjikan dan mempunyai masa depan yang cerah gitu. Jadi kalau ada ibu, ada bapak, anaknya berpacaran dengan seorang seniman, maka dukunglah gitu. Jangan dimarahi karena seniman masa depannya paling cerah di antara pekerjaan yang lain. Bahkan mengalahkan PNS. Ini benar tidak sih, Kang? Benar. Oke, sekali lagi nih belum dapat nih. Apa Iya. nih pesan buat teman-teman kebudayawan di Banten? Belum sampai. Silakan. Kalau misalkan pesan untuk kawan-kawan ya tetap berkarya, jangan cengeng, jangan mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, bahwa kita hidup hari ini ya pasti. Kita nggak menghayal, jadi berdaulatlah, berkebun dan merawat ikan untuk bisa hidup. Merawat nalar, Merawat. tetap sehat dan berbahagia. Oke, balik lagi. Terima kasih sekali lagi terima kasih banyak Kang Majid ini dari Teater Guriang ya, Direktur Teater Guriang, dan bagi Anda pemirsa
yang ingin langsung datang ke Teater Guriang, selain bisa belajar keaktoran tadi, ini juga akan diajarkan swasembada pangan dan ikan tadi ya. Ini sebagai merawat nalar juga nih di tengah pandemi. Dan pemirsa, mudah-mudahan yang sudah disampaikan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Kang Majid juga ini bisa berbagi kisah dan juga berbagi ilmu dan semangat lagi nih untuk para seniman, budayawan dan juga atau mungkin pemirsa yang baru saja memulai dirinya ingin menjadi aktor atau baru memulai ingin menjadi budayawan pemirsa. Dan jangan lupa juga ini follow Instagram Kang Majid di Aktor Brengsek. Aktor Brengsek dan Teater Guriangnya Teater Guriang. Teater Guriang. Ya. Oke, dan juga ya pemirsa yang mau belajar langsung bisa langsung datang ke Teater Guriang, lokasinya di Warung Gunung. Warung Gunung, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak sudah ada di map, jadi tidak akan nyasar ya. Pokoknya patokannya tadi pohon-pohon jati. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya, 3M tadi ya. Dan juga jangan lupa untuk terus berbahagia. Ini pesannya Kang Majid. Nanti kita akan ketemu lagi di Bincang Hari ini di edisi selanjutnya. Akhir kata, saya Dea Lintamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.